pengantar awal gerakan koperasi di Jerman. Berbeda dengan Inggris, Jerman adalah negeri kelahiran koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Sedangkan Inggris adalah negara kelahiran koperasi, terutama koperasi terima atau koperasi pemakaian. Cita-cita koperasi simpan pinjam atau kredit dicetuskan pada pertengahan abad ke-19. Didirikan koperasi ini adalah karena alasan rasa kemanusiaan, yaitu mendirikan sebuah perkumpulan yang bertujuan memberikan bantuan kepada petani-petani miskin dan lemah ekonominya. Di Jerman, sekurang-kurangnya orang mengenal dua tokoh besar perkoperasian, yaitu Friedrich Wilhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze Delitzsch. Fred Wilhelm Raiffeisen. Beliau lahir tahun 1818 di Ham atau Sieg, Westerwald. Beliau merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Gottfried Friedrich Raiffeisen adalah seorang petani dan juga wali kota Ham untuk sementara waktu. Fred Wilhelm pernah menempuh pendidikan militer dan sempat menjadi wali kota di beberapa kota di Jerman. Dari tahun 1845, beliau menjadi wali kota di kota Wolfenbüttel. Tahun 1848 menjadi wali kota di Flammersfeld. Terakhir ia menjadi wali kota pada tahun 1852 sampai 1865 di kota Hadesburg. Dan pada usia 47 tahun, tepatnya pada tahun 1852, beliau terserang penyakit tipes dan beliau meninggal di Neuwied, Jerman, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1888. Hermann Schulze Delitzsch lahir pada tahun 1808 di Delitzsch. Beliau menempuh pendidikan hukum di Universitas Leipzig dan Halle. Pada tahun 1850, beliau mendirikan Persuasi atau yang dikenal dengan Bank Rakyat. Pada tahun 1859, beliau berhasil mengatur lebih dari 200 bank secara terpusat. Lalu beliau meninggal di Baju Jirah pada tanggal 29 April 1883 di Potsdam. Beliau meninggalkan juga reputasi sebagai dermawan kepada pedagang dan pengrajin yang lebih kecil, di mana dia harus dianggap daripada sebagai pendiri prinsip koperasi sejati di Jerman. Sistem perkoperasian dari Raiffeisen dan Schulze. Prinsip perkoperasian dari Raiffeisen: 1. Swadaya, 2. Daerah kerja terbatas, 3. SHU untuk cadangan, 4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas, 5. Pengurus bekerja sama atas dasar kesukarelaan, 6. Usaha hanya kepada anggota, 7. Keanggotaan atas dasar watak bukan uang. Selanjutnya, prinsip perkoperasian dari Schulze: 1. Swadaya, 2. Daerah kerja tak terbatas, 3. SHU untuk cadangan dan diberikan kepada anggota, 4. Tanggung jawab anggota terbatas, 5. Pengurus bekerja dengan pendapat imbalan, 6. Usaha tidak terbatas, tidak hanya untuk anggota. Koperasi kredit bisa disebut kredit union. 1. Appraisation. Banyak cara yang telah dia lakukan untuk mengatasi kemiskinan dari kaum buruh, namun tidak ada yang berhasil satupun cara yang dilakukannya, sehingga pada akhirnya Raiffeisen berkesimpulan kesulitan si miskin hanya dapat diatasi si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pada akhirnya terbentuklah kredit union atau koperasi kredit. Kredit union fungsi CU menolong agar mampu menolong diri sendiri. CU adalah kendaraan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Misi sosial memperdayakan
anggota untuk meningkatkan kualitas hidup dengan membangun solidaritas. Misi ekonomi meningkatkan kesejahteraan anggota, tujuannya bukan hanya sebagai pemberi pinjaman. Tujuan utamanya mengontrol penggunaan uang, memperbaiki nilai moral dan fisik setiap orang dan memperbaiki mereka untuk mandiri. Gerakan CU mengembangkan misi sosial untuk memberdayakan anggota dan masyarakat. Gerakan pemberdayaan masyarakat bisnis karena beranggotakan keluarga dari komunitas. Selain di negara Jerman, kredit union ini juga berkembang di Amerika Utara, di Amerika Selatan, Eropa, dan Asia, bahkan di seluruh dunia. Kesimpulan, di Jerman terdapat dua tokoh besar perkoperasian, yaitu Friedrich Wilhelm Raiffeisen dan Hermann Schuldelis. Pada tahun 1848, Raiffeisen mendorong terbentuknya koperasi kredit di kalangan petani. Karena melihat kondisi orang tuanya yang merupakan seorang petani, pada tahun 1849, Hermann Schuldelis karena melihat kesulitan para pengusaha kecil yang mendorong para pengusaha kecil untuk membangun koperasi kredit. Kemudian koperasi kredit di Jerman pun terus berkembang di berbagai bidang. Sejarah perkoperasian di Jerman bermula ketika krisis ekonomi melanda. Karena hal itulah muncul koperasi kredit atau kredit union yang bertujuan untuk membantu sesama masyarakat miskin. Koperasi ini pun berkembang pesat di Jerman, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Saat ini sudah ada bank sentral koperasi, yaitu DZ Bank, yang terus berkembang hingga saat ini dan sukses merambah ke berbagai negara di Eropa dan Amerika. Sebuah koperasi biasa pun berkembang dan menjadi besar jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan bantuan dari pemerintah serta partisipasi masyarakat.